Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang sahabat-sahabat Al-Ijah dimanapun berada. Bertemu lagi di podcast Yayasan Al-Ijah Serang spesial di bulan Ramadan ini. Masya Allah, Insya Allah Yayasan Al-Ijah senantiasa berkomitmen melakukan syiar-syiar pendidikan khususnya di wilayah kota Serang. Mudah-mudahan para sahabat Aliza dimanapun berada tetap semangat, tetap segar menjalankan aktivitas, dan tetap semangat untuk melakukan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Baik, Alhamdulillah pada hari ini kita sudah dibersamai oleh pemateri kita yaitu Bapak Dr. Muhammad Arifin SAG MSI. Masya Allah, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Bagaimana Pak Adik kabarnya? Alhamdulillah saya pribadi sehat Ustadz. Mantap. Masya Allah. Tetap semangat ya, segar ya. Siap, luar Walaupun kita biasa. sedang berpuasa Ustadz ya. Iya, iya. Alhamdulillah. Oke, Masya Allah. Insya Allah ya pada podcast hari ini kita akan membahas tentang puasa di sekolah ya. Cara tetap semangat belajar dan beribadah. Masya Allah Ustadz, ini eh, menarik Ustadz ya. Hmm, Eh, kita dalam kondisi berpuasa ya yang secara fisik ya tubuh kita lemas tadi ya iya karena tidak betul. makan tidak minum seharian, tapi Masya Allah jangan sampai ini menjadi alasan kita untuk bermalas-malasan terus ya. Iya. Iya, bermalas-malasan. Jadi Masya Allah kita sengaja di sini akan membahas tentang cara atau tips bagaimana tetap semangat belajar dan tetap semangat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Masya Allah. Oke, Ustaz, ada pertanyaan, Ustaz. Ya, Oke, gimana? eh, sekitar di Yayasan Al-Izzah ya. Kira-kira ada apa aja sih, Ustaz, kegiatan-kegiatan di bulan suci Ramadan ini, Ustaz? Ya, luar biasa Pak Ali. Pertanyaan yang bagus sekali. Di mana Alhamdulillah pertama kita ucapkan selamat datang pada pemirsa Alija dimanapun berada. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa hadir ya di podcast Ramadan Alija. Di mana tadi Alhamdulillah ya Yayasan Alija ini dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan banyak agenda yang dipersembahkan oleh Yayasan Alija. Iya, Masya Ya, Allah. jadi yang disebut dengan Ansyito Ramadan. Ansyito Ramadan. Nah, di Ansyito Ramadan ini agendanya sangat luar biasa padat sekali Pak Ali. Iya, Ustaz ya, Masya Allah. Dan ini tujuannya adalah bagaimana memberikan pelayanan pembelajaran terhadap anak-anak Anak-anak. dan seluruh pegawai di lingkungan Yayasan Al Jazeera. Nasionalisa, iya, Masya Ya, Allah. di antaranya ada yang pertama adalah kita di awal Ramadan ada namanya Pawai Ramadan Pawai atau Ramadan. disebutnya dengan Tarhib Tarhib Ramadan, Ramadan. Masya Allah. Iya, betul. Kita Dan sudah melaksanakan Ustaz ya. iya, jadi Tarhib Ramadan ini bagian dari pembelajaran anak-anak juga. Masya Allah. Ternyata luar biasa antusias anak-anak dalam kegiatan Tarhib Ramadan ini. Di tahun 2025 ini Iya. banyak sekali anak-anak dari TK sampai SMA, SMA. bahkan orang tua dan komite juga ikut hadir di dalamnya. Dalam Iya, di kegiatan dalamnya. Tarhib Ramadan ya. Ramadan itu luar biasa. Kemarin Itu. alhamdulillah kita dibuka oleh Bapak Kapolres ya dengan Bapak Wali Iya. Kota Serang yang luar biasa ini. Dan kita ucapkan terima kasih nih kepada Pak Kapolres dengan Pak Wali Kota Serang yang telah mengawali Tarhib Ramadan di Yayasan Alija Serang. Itu yang pertama kali yang luar biasa. Ya, Masya Allah. Mengajarkan anak untuk berbahagia menyambut datangnya bulan suci Ramadan, Ustaz ya. Masya Allah, melalui pawai Ramadan. Nah, atau Tarhib Ramadan yang diselenggarakan oleh Yayasan oleh Alija. Yayasan Al-Izzah. Itu yang pertama Ustaz Ya. ya. Yang kedua ada apa aja Ustaz? Nah, yang kedua setelah itu kita juga mengadakan namanya pesantren kilat Ramadan. Pesantren kilat Ramadan. Nah, pesantren kilat Ramadan ini adalah diikuti oleh seluruh pegawai Al-Ijah. Seluruh pegawai Al-Izzah. Ya, di mana pegawai Al-Ijah ini kurang lebih ada 300. Nah, ini menjadi kewajiban bagi pegawai Yayasan Al-Ijah untuk mengikuti pesantren kilat Ramadan Al-Ijah. Pesantren Ramadan, Masya Allah. Alhamdulillah untuk kegiatan pesantren kilat Ramadan ini yang diikuti oleh 300 pegawai Yayasan Al-Ijah, ini kita memberikan pertama adalah keilmuan.
Bagaimana ini adalah keilmuan bagi pegawai ini dibekalin ketika akan menghadapi siswa. Jadi ketika pesantren kilat Ramadan siswa, bahwa pegawainya pun udah dibekalin oleh Yayasan Ali Jazera. Masya Allah. Jadi yang pertama adalah bagaimana dia dikenalkan dengan fikih, Fikih kemudian siap. ya sejarah puasa. Sejarah puasa. Juga adalah pengenalan bagaimana pengenalan Lailatul Qadar. Juga diantaranya ilmu terkait bagaimana dia memanfaatkan ibadah bulan suci Ramadan ini dengan maksimal. Ini yang diberikan kepada pegawai. Dan alhamdulillah ini kegiatan ini saya lihat antusias sekali dilaksanakan. Ustaz, ya? Ya sudah berjalan. Masya Allah. Ini kegiatan yang kedua itu Pak. Kegiatan yang kedua, Tarhib sudah berjalan sebelum Ramadan. Dan pesantren kilat Ramadan juga khusus pegawai ya. Khusus pegawai Yayasan Al-Izzah sudah berjalan atau sudah terlaksana selama berapa hari Ustaz? Nah ini kegiatannya alhamdulillah diikuti oleh selama 2 hari ya. Selama 2 hari. Bahkan di kegiatan ini bagaimana guru juga bisa menghatamkan Al-Quran. Menghatamkan. Alhamdulillah guru-guru itu banyak ya pegawai yang sudah bisa menghatamkan Al-Quran di kegiatan pesantren kilat Ramadan Aliyah ini. Luar biasa ya. Juga setelah itu kita ada kegiatan berikutnya nih. Nah, kegiatan yang ketiga. Nah, kegiatan yang ketiga ini adalah bagaimana proses pembelajaran di bulan suci Ramadan. Nah, ini proses pembelajaran ini adalah bagian pelayanan Yayasan Al-Izzah dalam rangka memberikan peningkatan keilmuan, pengetahuan, keterampilan di Ramadan. Dan alhamdulillah ini mulai kita jalankan ketika awal Ramadan, ketika sudah 3 hari baru belajar anak-anak nih semuanya. Dan itu luar biasa ya. Iya, Masya Allah. Anak-anak dilatih untuk disiplin, untuk sosial. Jadi bagaimana pelatihan-pelatihan itu bisa terwujud di kegiatan pembelajaran di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, Masya Allah. Itu pelajaran yang ketiga Ustaz ya. Iya. Kegiatan yang ketiga di bulan suci Ramadan. Yang dilaksanakan oleh Yayasan Al-Izzah di bulan suci Ramadan. Masya Allah. Yang keempat ada Ustaz? Ya, yang keempat kita ada lagi ini yang lebih menarik juga. Di antaranya adalah bagaimana di yang kedua tadi kan kita diadakan pesantren kilat pegawai. Nah, di kegiatan yang keempat ini ada namanya pesantren kilat siswa. Masya Allah. Jadi Masya Allah para sahabat Al-Izzah dimanapun berada, di samping pegawai dan guru di Yayasan Al-Izzah melaksanakan kegiatan sanat Ramadan, dan ternyata di tengah-tengah Ramadan juga khusus ya kegiatan pesantren Ramadan khusus siswa untuk siswa. Masya Allah. Ini tanpa terkecuali dari mulai anak-anak TK, SD, SMP sampai di pondok modern, karena kita memang unit kita ini kurang lebih ada 7 unit. Ada TK ya atau RA, kemudian ada SD, dan SD kita ini ada 2. Ada SD 1 dengan SD 2. Dan SMP boarding dengan SMP full day. Di terakhir ada SMA boarding. Satu lagi yaitu madrasah diniyah. Di Al-Izzah luar biasa. Ada 7 unit kita. Dan semuanya tanpa terkecuali mengikuti kegiatan pesantren kilat siswa. Masya Allah. Ini dalam rangka memaksimalkan kegiatan di bulan suci Ramadan. Jadi nggak ada alasan buat malas-malasan ya. Iya, anak-anak itu harus tetap semangat nih. Orang tuanya harus memberikan support yang luar biasa, semangat gitu. Gurunya apalagi, sehingga ini kegiatan pembelajaran di bulan Ramadan itu lebih maksimal gitu. Lebih maksimal, Masya Allah, luar biasa sahabat Al-Izzah. Itu ada baru 4 tadi ya. Baru 4. Yang pertama kegiatan tarhib, yang kedua sanlat Ramadan khusus pegawai Yayasan Al-Izzah, yang ketiga adalah pembelajaran siswa ya. Iya, di sekolah, dan yang keempat ada sanlat khusus siswa. Sanlat khusus siswa, Masya Allah. Ini udah luar biasa, udah ada berapa kegiatan? Banyak ya. Udah 4 kegiatan ya, Masya Allah. Ada lagi yang kelima. Iya, yang kelima ini adalah implementasi dari pembelajaran anak
harus diimplementasikan lewat sosial. Lewat sosial. Yaitu namanya ada bakti sosial. Ada bakti sosial atau Iya. biasa Disebut dengan baksos. baksos. Nah, Masya Allah. nah ini baksos ini kita diperuntukkan untuk masyarakat sekitar Yayasan Al-Hijjah. Di mana untuk baksos kali ini, tahun ini itu kita mengagendakan atau menganggarkan kurang lebih 3.000 paket. Ya, untuk dibagikan kepada warga sekitar Yayasan Al-Hijjah. Di mana yang penerimanya itu ada dari warga Pabuaran atau Unyur, kemudian ada dari SD2 ya, kemudian ada dari Pulau Tunda. Di Pulau Tunda juga, Iya, di Pulau Tunda juga kita ada. Kemudian ada juga di Pondok Modern Terpadu Al-Hijjah. Dan ini semuanya alhamdulillah ini adalah bagian pembelajaran juga bagi siswa. Iya betul. Di samping kita mengedukasi, memberikan pelajaran, iya, langsung juga disambung dengan prakteknya Ustaz ya. Iya, praktek. Langsung praktek, aktualisasi tadi ya. Iya. Dari materi-materi pembelajaran yang sudah siswa dapatkan di Sanlat Ramadan itu tadi ya. Iya betul. Iya, setelah Sanlat Ramadan berdapat materi-materi sekitar bulan Ramadan lalu diaktualisasikan ya. Jadi siswa ikut terjun tuh Ustaz. Iya, langsung dalam baksos Ustaz. Iya, nanti langsung terjun supaya hatinya itu punya rasa kepedulian gitu terhadap masyarakat gitu, terhadap orang-orang yang punya ketidakmampuan. Ini akan pembelajaran bagi anak-anak gitu semuanya. Bagian dari pembelajaran Ustaz ya. Ya Masya Allah. Jadi untuk menciptakan suatu karakter akhlak yang mulia ya, berbudi pekerti yang baik, Masya Allah, Yayasan Al-Hijjah Serang terus menanamkan edukasi-edukasi serta mengajak secara langsung ya anak-anak peserta didik supaya menjadi karakter-karakter yang solih dan solihah. Ya Masya Allah, berguna bagi masyarakat sekitar gitu, Masya Allah, berguna dengan oleh manusia lainnya saja ya, karena khairukum, sebaik-baik kamu adalah kamu yang berguna bagi manusia lainnya gitu Ustaz ya. Iya betul. Masya Allah, itu sudah ada 5 kegiatan Ustaz ya. Iya Masya Allah. Sahabat Al-Hijjah dimanapun berada ya, tadi sudah dipaparkan oleh Ketua Yayasan Al-Hijjah Serang. Kurang lebihnya tadi sudah ada 5 ya, sudah ada 5 kegiatan Ustaz ya, Masya Allah, yang dicanangkan atau direncanakan oleh Yayasan Al-Hijjah Serang ya, untuk sama-sama direalisasikan ya oleh seluruh pegawai yayasan dan seluruh siswa-siswi ya yang berada di lingkungan Yayasan Al-Hijjah. Selain ada kegiatan tersebut, masih ada lagi kan? Ada lagi Pak Ali. Masya Allah, banyak sekali ya. Jadi kita di samping tadi baksos, ada juga kita namanya iftar jama'i. Iftar jama'i. Dan iftar jama'i ini memang diperuntukkan bagi siswa, orang tua. Bagaimana di situ bisa bertemu orang tua, guru, dan siswa, guru, dan pegawai di sana bisa bersatu. Masya Allah, dikumpulkan satu masing-masing unit, bagaimana mengadakan bukber namanya ya. Masya Allah, satu yayasan itu Ustaz? Tidak, jadi masing-masing unit. Karena kalau dalam satu yayasan kayaknya tempatnya kurang memadai. Kurang memadai karena banyak Ustaz ya. Saking banyaknya. Akhirnya kita bagi-bagi ke masing-masing unit. Tiap unit. Ya, dan alhamdulillah itu biasanya setiap tahun itu antusias orang tua untuk berbagi makanan itu banyak sekali gitu. Banyak saja, memang momennya saja. Iya, apalagi momen Ramadan ini adalah gandakan pahalanya, Masya Allah. Jadi tidak ada alasan lagi ya kita untuk mengejar amal-amal soleh, pahala yang banyak, perbanyak amal soleh dan perbanyak infak dan sedekah tadi ya. Nah itu. Masya Allah, perbanyak infak dan sedekah. Karena apa yang kita berikan 1, maka Allah akan melipat gandakan menjadi 10. Nah, iya Masya Allah. Jadi luar biasa ini kegiatan di bulan suci Ramadan ini. Yayasan Al-Hijjah memberikan wadah gitu, wadah kebaikan. Gitu. Barakallah ya, tambah berkah untuk Yayasan Al-Hijjah Serang. Amin. Masya Allah. Ada berarti 6 tadi. Ya. Ada 6. Tadi iftar jama'i atau buka bersama ya. Nah, buka bersama. Biasa kita sebut dengan bukber ya. Bukber. Buka bersama, Masya Allah.
Di sini ada dikumpulkan Hmm. siswa-siswi, para guru, Hmm. para pegawai, dan wali murid ya. Iya, Udah betul. wali muridnya, masya Allah, dikumpulkan jadi satu. Jadi di situ saling bertatap muka tadi ya. Iya, Biasanya di sekolahan saling guru dan berbagi murid gitu saja. biasanya kan, Ini semuanya bergabung jadi bergabung satu menjadi satu. ya dalam satu agenda kegiatan bukber atau Iftar jamaah. iftar jamaah, masya Allah. Alangkah indahnya Ustadz ya, Ya, masya Allah. ada lagi Ada setelah lagi Ustadz, itu, oh masya Allah. yaitu kegiatan penghujung sebelum terakhir, kan nanti ada terakhir ya, ada Ah, penghujung, ada yaitu namanya penghujung kegiatan itikaf. iktikaf. Nah, Ini kegiatan terakhir di bulan ya, suci Ramadan. kegiatan Nah, terakhir di bulan suci Ramadan ah, ada itikaf. ada iktikaf, masya Allah. Nah, jadi Ada itikaf iktikaf. ini memang diperuntukkan bagi guru dan pegawai. Kemudian siswa juga belajar di rumah bagaimana bisa beritikaf di rumahnya masing-masing atau di masjidnya di lingkungan Di masing-masing. lingkungan masing-masing, Nah, masya gitu. Allah. Dan kebiasaan kita ini, alhamdulillah di Yayasan Alija ini, kita melakukan itikaf ini 10 hari terakhir. 10 hari terakhir Nah, sebelum Lebaran. Lebaran. Nah, Masya Allah. Berarti di malam ke-21 tadi ya? ya, malam Malam ke-21. ke-21 bulan Ramadan ya, masya Allah. Nah, Yayasan Al-Izzah sudah melakukan itu, memberikan pelayanan memberikan ya, pelayanan, fasilitas fasilitas. masjid ya, kemudian makanan untuk yang beritikaf di sana disediakan nih. Disediakan Ustaz, secara gratis Ustaz. Secara gratis Secara ini. gratis, masya Allah, bagi pegawai Yayasan Al-Izzah yang ingin melaksanakan Itikaf itikaf di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Masya Allah, luar biasa. Semakin berkah Yayasan Al-Izzah ya, senantiasa mensupport ya, support, memberikan fasilitas ya untuk para pegawai Yayasan Al-Izzah untuk senantiasa terus meningkatkan ketakwaan, meningkatkan keimanan, amal-amal ibadah, keimanan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya Ustaz. Masya Allah. Di 10 terakhir Ustaz. Iya, 10 terakhir itu. 10 terakhir bulan suci Ramadan. Dibuka untuk umum atau hanya pegawai saja Ustaz? Nah, diutamakan kita biasanya untuk pegawai. Tapi kalau biasanya keluarga dari pegawai itu pengen hadir, oh iya Ustaz, silakan gitu untuk hadir gitu untuk. Tapi biasanya sih 10 terakhir itu banyak pegawai yang pulang kampung ya. Oh iya, masya Allah. Tapi alhamdulillah kita di Yayasan Alija tetap memberikan pelayanan itikaf, karena ini bagian dari fasilitas kita ya. Bagaimana untuk berbuat baik juga harus ada fasilitasnya. Termasuk itu untuk itikaf juga, kalau tidak ada tempatnya kan tidak ada terjadi. Makanya alhamdulillah Yayasan Alija sampai saat ini, dari sejak berdirinya Alija itu memang kegiatan-kegiatan seperti itikaf dan yang lainnya itu selalu diadakan. Maka kita ini melanjutkan kegiatan-kegiatan yang sebelumnya sudah ada. Ya, masya Allah, luar biasa berarti Ustaz ya. Kegiatan-kegiatan ya masya Allah yang disupport ya, yang diadakan Yayasan Al-Izzah Serang ya, khususnya di bulan suci Ramadan ini ya. Terhitung tadi ada 7 ya, masya Allah sahabat Al-Izzah. Yang pertama ada Tarhib Ramadan, yang kedua ada Sanad Pesantren Kilat Ramadan khusus pegawai Yayasan Al-Izzah. Yang ketiga, masya Allah, ada kegiatan siswa-siswi tetap belajar di sekolah saja ya, belajar di sekolah. Dan yang keempat ada sanad untuk siswa ya, khusus untuk siswa. Yang kelima ada iftar tadi ya. Ya, iftar jama'i. Iftar dulu apa baksos dulu Ustaz? Nah, baksos. Iftar dulu baru baksos. Oh iya, iftar dulu ya. Yang kelima ada iftar disambung dengan baksos, bakti sosial ya, masya Allah, yang mana para siswa ikut terjun langsung ya, melakukan atau melaksanakan kegiatan bakti sosial ini. Dan yang ketujuh, yang terakhir tadi ada iktikaf di 10 terakhir bulan Ramadan, masya Allah. Dan nanti setelah masuk kembali ada namanya kita halal bihalal ya. Masya Allah. Halal bihalal. Uang Serang makanya asing Ustaz. Iya, halal bihalal ya. Halal bihalal Ustaz. Masya Allah. Dan ini halal bihalal itu pertama biasanya para pegawai di lingkungan Yayasan Alija mengadakan kita, kemudian setelah itu baru anak-anak ketika masuk mengadakan juga halal bihalal. Halal bihalal juga, masya Allah. Ini
Berarti pembukaan di bulan Syawal Ustaz ya? Iya, setelah Syawal. Pembukaan di Ini Syawal. rangkaian-rangkaian yang Iya. dilakukan, yang diagendakan oleh Yayasan Ali Jazara. Yayasan Al-Izzah, Masya Allah, tambah berkah ya Ya. Yayasan Al-Izzah, Masya Allah, di mana senantiasa memfasilitasi Hmm. ya guru dan pegawai serta siswa-siswinya ya. Ya, terutama Untuk, kita untuk siswa nih, yang Nah, dimaksimalkan buat siswa. jadi tidak ada alasan Ustaz ya untuk bermalas-malasan Hmm. di bulan suci Ramadan dalam keadaan berpuasa. Karena luar biasa ini runtutan agendanya lumayan padat Ustaz ya. Iya. Lumayan padat, Masya Allah. Oke, selain kegiatan Ramadan Ustaz ya, Ya. yang direncanakan oleh Yayasan Al-Izzah, kira-kira kegiatan-kegiatan yang khusus di sekolah itu apa Ustaz? Ya, jadi kegiatan yang khusus di sekolah Khusus di sekolah ini Ustaz ya. memaksimalkan pembelajaran atau KBM ya, kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar Nah, ini di kegiatan sekolah. belajar mengajar ini bagian terpenting di pembelajaran di bulan Ramadan ini. Terlebih di bulan Masya Allah. Ramadan ini, bagaimana pembelajaran anak ini akan lebih maksimal. Di bulan Ramadan ini memang pembelajaran berbeda dengan pembelajaran di bulan yang lain ya. Iya, seperti hari-hari biasa. Ya, kenapa? Karena di bulan Ramadan ini ketika kita belajar, Allah melipat gandakan pahalanya gitu. Masya Allah. Ketika Termasuk- anak belajar di bulan Ramadan ini, pahalanya berlipat ganda gitu. Tidak hanya ibadah ya, tapi Ibadah, belajar juga. belajar itu membagi Masya melipat Allah. gandakan pahala anak-anak. Jadi Pahalanya berlipat. berlipat ganda Ya. saja. Jadi itulah makanya penting sekali ketika Hmm. bulan Ramadan anak-anak itu memaksimalkan waktunya untuk terus belajar. Terus belajar. Ya. Nah, belajar ini kan ada 3 komponen ya. Bagaimana yang Betul. pertama anak itu belajar tentang pengetahuannya, Iya. nah atau kognitif ya. Mm-mm. Yang kedua adalah tentang keterampilan. Keterampilan. Nah, keterampilan. Nah, itu yang ketiga adalah di samping keterampilan adalah Sosial. sosial. Jadi ada keterampilan, ada sosial. Nah, di bulan Ramadan ini ketiga komponen itu harus dimaksimalkan. Dimaksimalkan. Kognitif, Afektif afektif, dan psikomotorik. psikomotorik. Nah, ini yang harus kita sampaikan kepada anak-anak bahwa tidak ada kemalasan dalam bulan Ramadan itu belajar. Untuk belajar. Bahkan di bulan Ramadan ini harus lebih semangat lagi Harus belajar. lebih semangat lagi. Iya. Masya Allah. Karena ganjarannya berlipat ganda Iya. juga Ustaz ya. Ya itulah yang membuat kita pertama ganjarannya berlipat ganda, kedua bahwa nilai belajar di bulan Ramadan itu lebih tinggi lagi. Lebih tinggi. Iya. Masya Jadi kalau kita Allah. menyia-nyiakan waktu nih di bulan suci Ramadan ini, maka akan rugi. Iya, Ustaz. Iya. Jadi kalau tidak mencari ilmu anak-anak atau guru ya ketika di bulan Ramadan ini, maka dia akan rugi. Iya, menyia-nyiakan waktu Ustaz ya. Iya. Masya Allah. Allah udah memberikan bonus ya di bulan Ramadan ini Heeh. dengan begitu banyak sekali. Kalau kita sia-siakan, maka kita akan tertinggal tersia-sia lah, Tersia-sia, rugi, gitu ya. dan sia-sia ya, Masya Ya. Allah. Kita sudah bertemu Bulan suci bulan suci Ramadan. Ramadan. Iya, Masya Allah. Nggak tahu kita bertemu lagi atau tidak Ustaz ya. Ya. Masya Allah, tidak ada yang tahu ya, Masya Allah, sahabat Aliza. Maka jangan disia-siakan ya waktu dan kesempatan yang Allah berikan ini ya, Masya Allah. Termasuk siswa ya Ustaz, Iya. yang tugasnya yaitu Belajar. belajar. Masya Allah. Jadi tidak ada alasan bagi siswa di bulan suci Ramadan untuk bermalas-malasan belajar. Khususnya tadi yang dikejar kognitifnya Ustaz ya, Nah. kognitifnya, afektifnya, dan Sosial atau psikomotoriknya. Masya Allah, luar biasa. Itu 3 hal ya, Ya. 3 hal kegiatan siswa di Ya. sekolah yang ditekankan ya Ya. untuk dikejar, apalagi di bulan suci Ramadan ya. Banyak keberkahan Ustaz ya, banyak keberkahan, pahalanya melimpah, berlipat ganda, dan nilainya lebih tinggi Ustaz ya. Ya. Nilainya lebih tinggi, Masya Allah. Oke, selanjutnya Ustaz, kira-kira ada tips tidak Ustaz agar siswa-siswi itu tetap semangat untuk belajar Ustaz dan melakukan ibadah di bulan suci Ramadan Ustaz? Iya, karena memang ya yang namanya anak-anak Ustaz ya, banyak sekali aktivitasnya ya. Banyak geraknya, Masya Allah, banyak bermainnya, jadi badan
Di samping kita lemas karena Iya. berpuasa, Nah, iya. Terus kira-kira untuk tetap semangat belajar dan beribadah tuh apa sih Tan tipnya Tan? ya. Jadi untuk semangat dalam belajar di bulan suci Ramadan itu, Mm-mm. pertama adalah dari diri sendiri ya. Dari diri sendiri, Stan. Yang kedua adalah dari orang lain yang memberikan semangat untuk anak-anak terus belajar ya. Dari diri sendiri ini adalah menjadi poin penting. Kenapa? Ketika anak belajar sukses, maka dia akan sukses di kemudian hari. Maka yang pertama adalah bagaimana anak harus punya agenda tersendiri. Agenda untuk belajar. Apalagi di bulan suci Ramadan itu. Mereka sudah mempunyai agenda belajar. Kemudian yang kedua adalah bagaimana di waktu apa nih fokus untuk belajar. Contohnya, ya, jadi ditulis agendanya nih bahwa saya Siswa harus punya agenda, Stan. punya agenda tersendiri. Agenda tersendiri, Ya, Masya Allah. apa agendanya? Ya, biasanya habis sholat taraweh kita silakan baca buku gitu Baca ya. buku ya, Stan. Apalagi baca Quran ya. Betul, Stan. Baca buku, baca kemudian itu kegiatan fokusnya terlihat gitu ya. Nah, kedua ketika habis sholat subuh apa sebelum sholat subuh, nah ini mengulang-ulang pembelajaran. Kemudian di hari-hari berikutnya di sekolah juga ketika apa namanya dalam keadaan setiap hari belajar itu memang motivasi diri harus dimaksimalkan. Yang kedua adalah bahwa pembelajaran ini tadi ada nilai lebih. Ada nilai lebihnya. Ini yang membuat kita memberikan motivasi diri kita Masya Allah. bahwa pahalanya itu ketika belajar di bulan Ramadan itu berbeda dengan bulan-bulan lain. Bulan-bulan yang lain. Maka itu harus membuat semangat bagi anak-anak. Kemudian yang ketiga adalah anak juga harus bisa mengatur nih, Mengatur, Stan. mengatur pola. Mengatur pola. Apa? Contohnya Waktu. ketika di malam ketika habis buka itu mengatur bagaimana jangan sampai kekurangan minum gitu sebagainya. Jadi minum itu menjadi penyemangat juga jadi karena tenaga itu kan butuh energi ya. Iya, betul, Stan. Maka ketika bulan puasa tadi kata Pak Ali tadi kadang lemes gitu kadang Iya, betul, Stan. nah ketika makanya itu ketika sahur ini dimaksimalkan nih sahur nih anak-anak tuh Sahur supaya ya. ketika hari begitu belajar di siang hari tetap dalam keadaan semangat. Semangat. Nah itu sahurnya juga harus maksimal Dalam buah-buahan keadaan prima ya. prima Iya, gitu. tubuhnya tetap Jadi dalam mungkin keadaan dimaksimalkan mungkin buah-buahan ketika buah-buahan, banyak ketika minum Ustaz ya. kita minum di malam hari tapi Di malam kalau hari ya. Kalau siang ya, Masya Allah. kalau Di malam hari ya, Masya Allah. Kita bisa banyak makan dan banyak minumnya, bukan di siang hari karena sedang puasa, Masya Allah. nah itu Iya, karena kekurangan cairan mengakibatkan kurang konsentrasi tadi ya. iya Iya, jadi belajarnya juga nggak fokus nggak nanti fokus Tad, ya. ketika makanya Masya ketika habis buka tapi ketika buka tuh jangan terlalu nafsu Over. berlebihan ya. Iya, berlebihan. Iya, Akhirnya menjadi ngantuk lagi, malas Iya. gitu tuh ya. Bukannya semangat malah tambah lesu ya. Masya Allah. Jadi malah harus anak-anak juga harus bagaimana nih supaya mengatur pola. mengatur pola tadi ya. Masya Allah. Sholat Yang ketiga, taraweh bisa, sholat 5 waktunya tepat waktu, Mm-mm. terus bisa. Jangan sampai puasa tapi tidak melaksanakan sholat gitu. Iya, Masya Allah. Tidak melaksanakan sholat yang lain, amal yang lain. Jadi semuanya harus berjalan dengan baik gitu ya. Masya Allah. Jadi luar biasa ya. Yang pertama motivasi diri Ustaz ya. Ya, motivasi diri. Diri. Yang kedua Eh, tadi motivasi dari luar Ustaz ya. dari luar, Iya, dari motivasi orang tua, baik, gitu, orang tua. kemudian dari para dewan guru, Dewan gitu, guru, Masya Allah. mungkin dari masyarakat yang memberikan motivasi untuk terus memberikan semangat belajar. Semangat untuk belajar. Dan yang ketiga adalah Dan berikutnya adalah dapat bisa mengatur mengatur pola. mengatur Iya, waktu ya. mengatur waktu. Masya Allah luar biasa. Ini tips ya. Hmm. Agar tetap semangat Hmm. belajar di bulan suci Ramadan. Ada yang keempat atau tadi? Nah, yang keempat ini tentunya banyak siswa itu harus sering-seringlah berdoa ya. Sering-sering berdoa, Masya Allah sahabat Aliza. Ya. Iya, jangan Jadi lupa doa untuk ini menjadi berdoa. kunci. Nah, Ah, karena bagaimana semangat ada orang yang punya badan besar tapi tidak punya semangat mungkin salah satunya mungkin doa itu ya doa harus bagaimana ketika berdoa itu dikhususkan ya Allah berikan saya semangat
optimis dalam belajar ini gitu, sehingga prestasi ke depan lebih maksimal gitu. Iya, Masya Allah. Jadi kita tidak hanya berikhtiar saja, Iya, berikhtiar, tapi tetap harus banyak berdoa banyak juga. berdoa Terlebih agar di bulan Ramadan ini. iya, Masya Allah, bulan mustajab ya Ustaz ya. Ya, bulan mustajab Ya ini Ustaz, banyak berarti berdoa gitu. dikabulkannya doa ya Ah, Masya Allah. Jadi sahabat Alisa, poin atau tips yang keempat untuk tetap semangat belajar di bulan suci Ramadan adalah jangan lupa berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar diberikan semangat Ustaz ya. semangat ya. Diberikan semangat walaupun tubuhnya sudah fit, sudah bugar, sudah banyak makan dan minum ketika sahur, Masya Allah ya. Tapi kalau tidak ada semangatnya, ya Allah tidak meridhoi, Ustaz ya. Hmm. Allah tidak mensupport karena kita tidak berdoa, ya tetap saja Ustaz ya akan malas juga ya, Masya Allah. Jadi jangan lupa untuk senantiasa berdoa agar ketika belajar tetap diberikan semangat dan ibadah juga diberikan semangat. Masya Allah. Itu ada tips yang keempat tadi ya. Ya. Tips yang keempat, jangan lupa berdoa. Nah, yang kelima adalah Yang kelima adalah anak harus mencari orang-orang sukses. Nah, Wih, Masya Allah. belajar sukses, Belajar sukses dari orang yang sudah sukses kan. Nah, Masya Allah. bagaimana sih ketika bulan puasa ini orang-orang sukses itu seperti apa sih? Nah, gitu. Iya. Ini untuk memotivasi kita juga. Untuk memotivasi diri Ya, Ustaz ya. bahwa ternyata dalam keadaan puasa orang-orang itu luar biasa berprestasi gitu tuh. Karena bulan puasa ini mengantarkan kita ini berprestasi, terutama dalam diri kita ya, menawan hawa nafsu. Jadi anak-anak itu prestasinya bagaimana mampu bisa menahan hawa nafsu dengan baik ya, dengan terencana dan sebagainya. Nah, inilah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita semuanya. Masya Allah. Yang kelima, jadi belajar dari orang yang sukses tadi ya. Masya Allah. Itu juga bisa tips ya, memacu kita tetap semangat ya dalam belajar di bulan suci Ramadan. Masya Allah. Ada yang kena Ustaz? Ini udah 5. Nah, udah luar biasa itu ya. Banyak sebenarnya banyak sekali ya tips-tips yang ini. Yang berikutnya adalah bagi orang tua ya, ini harus memberikan dorongan ya, semangat. Pembelajaran harus dimotivasi oleh orang tua nih untuk bagaimana anak-anak itu di dalam belajar ini punya semangat yang tinggi gitu tuh. Nah, ini kuncinya itu support dari orang tua nih. Serta dibimbing bimbingan. Dan diarahkan ya. Baik orang tua ataupun para guru. Masya Allah. Jadi guru itu selalu memberikan motivasi ya kepada para siswa ya, diarahkan dan dibimbing saja agar senantiasa tetap semangat. Terlebih sekarang nih mau menghadapi UTS ya. Iya betul Ustaz, benar sekali. Semester sebentar lagi kan? Sebentar lagi Ustaz. Ini harus maksimal belajarnya anak-anak nih, sehingga nanti hasil UTS-nya juga bagus ya. Iya, Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan dilancarkan saja apalagi di bulan suci Ramadan ya, dipermudah segala urusannya, termasuk nanti ulangan Ustaz. Nah, ya itu jadi urusannya itu harus dipermudah oleh orang tuanya ya. Jadi orang tua harus mempermudah urusan anak-anak ya gitu tuh, sehingga mensupport sehingga mudah-mudahan ketika UTS dalam keadaan lancar, mudah dan prestasinya gemilang luar biasa ya. Siswa-siswi Yayasan Al-Izzah semuanya berprestasi. Masya Allah. Luar biasa ini ya. Itu 6 tips ya. 6 tips tetap semangat belajar walaupun kondisi sedang lapar. Iya, Masya Allah. Karena memang di bulan suci Ramadan. Selanjutnya, apakah ada tips untuk tetap semangat beribadah nih Ustaz? Nah, iya, siswa-siswi juga kan tetap laksanakan ibadah, apalagi di bulan suci Ramadan ya, yang seharusnya atau sebagiannya kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Ustaz ya. Iya, betul. Kalau tidak ada semangatnya, nggak hidup Ustaz. Iya, kira-kira apa tipsnya nih supaya semangat untuk senantiasa beribadah di bulan suci Ramadan Ustaz? Nah, yang pertama adalah tips bagaimana agar ibadahnya itu semangat di bulan Ramadan bagi anak. Yang pertama adalah niat nih Pak Ali. Iya, niat tetap yang pertama dalam diri ya. Iya, jadi niat itu menjadi poin penting. Karena kalau udah punya niat yang bagus,
maka perjalanan ke sananya itu anak tuh maksimal gitu. Iya, Tapi kalau punya salah niat, kurang maksimal. Makanya niat itu, makanya kenapa niat itu disimpannya di pertama. pertama tuh ya. Nah, niat menjalankan ibadah bulan suci Hmm. Ramadan itu hanya karena Allah Allah Subhanahu wa Subhanahu wa taala. Ta'ala. Itu yang pertama. Masya Allah. Yang kedua, kita harus punya landasan. Landasan kita itu adalah Al-Qur'an dan As-sunnah. As-Sunnah. Dan ini bagaimana menjadi landasan penting bahwa ini sudah diajarkan dalam dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Agar kita punya semangat. Ini adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah. Kemudian yang ketiga adalah di samping perintah, ini juga adalah Allah memberikan nilai lebih. Nah, apa nilai lebihnya? Ya tadi, bahwa melipat gandakan ketika kita beribadah di bulan suci Ramadan, maka Allah melipat gandakan pahalanya. Dan ini menjadi poin semangat bagi para pemirsa ya dimanapun berada, bahwa di bulan Ramadan itu udah Allah luar biasa ya, memberikan 10 kali lipat kita 10 pahala kali lipat. dari Masya Allah. ibadah. Dan ibadah itu memang harus karena baik ibadah mahdoh atau ibadah goir mahdoh ya. Jadi kalau ibadah mahdoh itu kan ibadah yang sudah atur oleh Allah Subhanahu wa taala, tata caranya dan sebagainya Iya. ya. Tapi ada ibadah goir mahdoh, ibadah yang tidak diatur tata caranya, itu ibadah sosial ya. Ibadah sosial. Jadi dari ketika kita dari awal bangun sampai tidur kembali itu adalah ibadah. Iya, Ya. Masya Allah, itu. Jadi ketika kita bangun pagi harus membaca doa. Nah, ketika kita membaca doa itu bagian daripada Daripada ibadah. Bangun pagi aja udah nilai ibadah tuh. Iya, Mas. Anak-anak tuh kadang niat. Kemudian setelah bangun apa langsung melaksanakan wudhu umpamanya, atau wudhu. Ketika wudhu kita berdoa, itu ibadah juga. Ibadah juga. Kemudian setelah wudhu kita melaksanakan sholat. Sholat. Nah, ibadah apalagi itu, terus sampai runtutan-runtutan itu semuanya bernilai ibadah di mata Allah. Ketika tadi niatnya ikhlas karena Allah, dan ada semuanya itu ada unsur niat dan doa. Niat dan doa. 5 waktu mengerjakan sholat 5 waktu, kemudian apalagi puasa ya. Jadi sekarang masanya sekarang di bulan suci Ramadan ini adalah yang harus dikawal, karena ibadah-ibadah ini harus perlu pengawalan. Nah, siapa yang bisa mengawal ibadah itu? Tidak lain adalah pertama diri sendiri, kemudian dimotivasi oleh orang lain. Lewat apa? Nah, pertama adalah memotivasinya adalah lewat pengetahuan. Orang itu untuk melakukan ibadah kalau tidak ada pengetahuannya tidak akan terlaksana. Makanya pengetahuan itu, bagaimana cara sholat, bagaimana cara baca Al-Quran, bagaimana cara yang berzakat, itu harus selalu mencari ilmu. Nah, ini mencari ilmu itu dalam rangka membekali ibadah dia di bulan suci Ramadan. Makanya di bulan suci Ramadan itu jangan tinggalkan untuk mencari ilmu. Tipsnya itu untuk beribadah itu adalah mencari ilmu. Kemudian berikutnya adalah hanya karena Allah kita beribadah ini, jangan kepada yang lain. Kenapa? Kalau kita beribadah kepada orang lain itu akan salah gitu. Maka hanya kepada Allah kita tujuan daripada, karena sesuai ayat yang ini kan ayatnya Fali yang terkait masalah bahwa kita ini diutus ke muka bumi ini hanya tujuannya untuk ibadah. Nah, jadi itu. Jadi tujuannya kita ini diutus ke muka bumi itu tidak lain, satu, hanya untuk ibadah. Ibadah kepada Allah. Itu Pak Andi. Jadi yang pertama memang niat ya. Iya, niat. Iya, luruskan niat ya dari Luruskan diri. niat. Yang kedua memiliki landasan tadi ya. Iya. Landasan atau dasar. Ya, yang ketiga meningkatkan keilmuan. Nah, tentang ibadah itu sendiri Ustaz ya. Dan yang keempat lillahi ta'ala. Hanya karena Allah. Sehingga itu ya 4 tips ya. Masya Allah, 4 tips agar sahabat Al-Izzah agar tetap semangat belajar dan tetap semangat beribadah walaupun sedang berpuasa di bulan suci Ramadan. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran ya Ustaz. Iya, atas waktu berbincang-bincangnya
berbincang-bincang santai, Masya Allah. Jadi nggak kerasa tadi ya, Hmm. Mas, nggak kerasa dan tidak usah dirasa tadi ya. Kita lapar, kita haus, nggak usah dirasa tadi ya. Tidak usah Nggak usah dirasakan, dirasa. tapi dinikmati. Tapi dinikmati saja, Ustaz ya. Jangan sampai kita menjalankan puasa tidak dinikmati gitu. Iya, Masya Allah. Harus dinikmati. Udah lapar, tapi dirasa aja lapar. Akhirnya lepas tadi ya. Ya, ketika dinikmati maka di situ akan ada rasa jiadah ya, kenikmatan yang luar biasa. Gitu. Masya Allah. Sahabat Aliza dimanapun berada, Masya Allah, nggak kerasa ya, luar biasa. Tadi kita sudah berbincang-bincang bersama Ketua Yayasan Al-Izzah Serang, Bapak Dr. Muhammad Arifin SAG MSI, tentang tips atau cara tetap semangat belajar dan beribadah di bulan suci Ramadan. Syukran jazakallahu khairan Ya, Ustadz Arifin, Masya Allah atas waktu dan kesempatannya. Mungkin kita nanti akan berjumpa di podcast yang selanjutnya. Akhirul kata, ada sebuah pantun, mulai puasa dari terbit fajar. Itu adalah perintah dari Yang Maha Kuasa. Yuk kita tetap belajar walau sedang melaksanakan ibadah puasa. Masya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Arif Fikri pamit. Inna fatahna laka fatham mubina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.